Ketika orang tua kita tidak mengerti, tidak memahami kerendahan diri pada Allah, kesyukuran, bagaimana memuliakan kekudusan Allah, bagaimana maknai yang dimaksud Allah as-sabur, maka orang tua kita menciptakan pola asuh yang menyakitkan, menyakiti ke kita, menzalimi ke kita, menjajah ke kita, membuat kita masuk ke dalam neraka dunia, mempersulit hidup kita, membuat kita tidak nyaman, merasa bersalah, kacau dan sebagainya. Nah, balasan terbaik pada orang tua itu bukan harta. Balasan terbaik adalah ketika kita menyadari kekurangan kesalahan orang tua, di antara kecewa kita, di antara marah kita, di antara rasa sakit yang kita rasakan. Pada akhirnya adalah yang harus kita temukan, yang harus kita hadirkan adalah perasaan belas kasih, kasihan. Kasihan sekali orang tua kita yang sudah rekoso, yang sudah bekerja keras, yang sudah soro-soro. Ternyata bisa-bisa kesoroan itu, semua kesulitan yang sudah dilalui orang tua kita tidak bernilai di hadapan Allah, karena dasar dari semua itu tidak lebih dari kesombongan. Kan eman rasa akan setelah bertahun-tahun dengan perasaan sombongnya, akulah yang membesarkan anakku, akulah yang berjasa, akulah yang baik pada anakku. Ternyata kok di hadapan Allah tidak dihitung sebagai kebaikan, justru itu mendatangkan keburukan yang berlipat. Tidakkah kita harus merasa kasihan? Tidakkah kita merasa kasihan jika semakin tua mereka tidak mau, terus saja tidak mau hidup untuk memperbaiki diri, terus hidup dalam kesombongan pembenaran mereka? Tidakkah kasihan jika semakin tua mereka ketakutan? Perasaan apa dan bagaimana saat mereka harus bertemu malaikat maut? Tidakkah mereka ketakutan? Tidakkah kita merasakan kasihan sekali jika mereka terus sombong seperti itu? Mereka akan tidur dalam lubang yang dingin, di kubur yang sempit, sendirian, kesepian, tidak ada yang menemani. Rasa kasihan itu membuat kita memohon kepada Allah, memohon belas kasih kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Ya Rob, kesepian, kesendirian adalah hal yang luar biasa. Sendiri menunggu hari hisab di tempat yang sepi sendirian. Tidakkah kasihan setelah mereka, sebagaimana doa dalam Quran, berbuat baik kepada diriku ketika kecil, ketika kami menjadi manusia dewasa, kami sama-sama menjadi manusia menjalani takdir kami sama-sama monster, kami sama-sama bernafsu. Ampunilah kedua orang tua kami, ibu bapak kami. Ampunilah. Dengan tetesan air mata kita memohon kepada Allah, dengan kesungguhan, karena perasaan sakit yang melahirkan perasaan iba. Kita bisa membuka pintu maaf Allah untuk orang tua kita, pintu rahmat Allah untuk orang tua kita. Yang menghargai harta tidak akan menghargai yang tidak terlihat oleh mata. Allah tidak terlihat, maka Allah tidak berharga, bukan? Harta terlihat, harta jauh lebih berharga. Doa kita tidak terlihat, tidak terdengar, tapi Allah tidak terlihat, tidak terdengar. Maka kita harus percaya kepada Allah. Allah akan menghargai kita. Allah akan menghitung kebaikan kita. Dan kita harus memastikan untuk dihargai sebagai kebaikan oleh Allah dengan memohon kepada Allah. Memohon agar doa kita dinilai Allah sebagai kebaikan. Memohon kepada Allah agar doa kita dinilai sebagai balasan kebaikan atas orang tua kita yang sudah berbuat baik, memenuhi kewajiban membalas kebaikan dengan kebaikan. Nyuwun sama Allah agar kebaikan kita tidak menuntut balasan, tidak menuntut tuntutan-tuntutan berikutnya. Bukan hanya karena kita sudah mendoakan, kita merasa baik, kita sudah merasa berbakti, itu tidak lebih dari suatu kewajiban. Kita nyuwun pada Allah kesadaran kita, doa-doa kita, permohonan kita untuk orang tua kita, tidak membawa kita ke tempat yang sombong, kesombongan yang sama.